palu yang ada di situ? Ada tuh sisa? Habis. Kurang. Logika manusia juga berkata dengan 5 roti dan 2 ikan yang makan cuman even 3 orang pun itu kurang. Tapi di situ Tuhan mengajarkan bahwa logikanya manusia sama logikanya Tuhan itu beda. Caranya Tuhan sama caranya manusia itu beda. Caranya manusia, oh ada 5.000 orang, undangan Pak kalau undang pernikahan, yang diundang 300, makanan yang disiapkan berapa? 600 kali 2 toh. Tapi hitung-hitungannya Tuhan itu beda. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus kasih makan 5.000, baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Mereka kenyang, bahkan lebih semua. Firman Tuhan mencatat ketika Yesus kembali. Selesai cerita itu, Yesus menyuruh orang banyak pulang. Murid-muridnya disuruh pergi duluan, ya, menyeberang naik kapal di danau. Di tengah danau itu tiba-tiba ada angin sakal. Yesus datang kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya ketakutan, Yesus berjalan di atas air. Lalu murid-muridnya berkata, itu hantu. Lengkap kan ini apa? Ini mimbar lengkap sekali. Beneran. Ini Bartimeus. Waduh, lengkap sekali sampai Tuhan datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku, murid-muridnya kena angin sakal, dia ombang-ambingkan kapalnya. Singkat cerita sampai ini anginnya reda, mereka tiba di satu tempat namanya tempat orang Gerasa. Tuhan Yesus ketemu sama satu orang yang kerasukan banyak setan-setan, legion itu kata firman Tuhan. Lalu setan-setan itu diusir. Itu setan-setan pindah ke mana? Pindah kemana Bapak Ibu? Makanya di ibadah itu enak Pak. Setiap kali saya makan babi, setan menggigit kamu. Sebentar ada, oh puji Tuhan. Orang dibebaskan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan. Jadi gini Pak, kalau pelayanan itu biasanya gini. Dan saya pernah pengalaman. Saya ditelepon sama satu gereja. Pak Michael tolong dong pelayanan, cukup mendadak pokoknya. Di satu tempat di A, gereja A gitu. Oh ya udah, boleh. Terus saya datang, tiba-tiba pendetanya nangis. Pak maaf ya, kenapa? Sebenarnya bukan Bapak yang kami undang pertama kali. Terus ada si ini, dia sebut nama, saya kenal. Oh ya, terus gimana? Undangan sudah disebar, tapi tiba-tiba di cancel. Kenapa? Jemaat kami 90 orang. Apa hubungannya jemaat? Iya Pak. Itu nyata-nyata dikasih tahu, maaf gembala saya tidak mengizinkan saya pelayanan karena jemaat harus di atas 300. Saya langsung diingatkan Tuhan, Yesus itu KKR besar-besaran, 5.000 orang, bahkan lebih 5.000 orang. Selesai itu semua Yesus menyeberang, melewati ada angin sakal dan segala macam. Ketemu hanya satu orang saudara. Dan firman Tuhan mencatat setelah satu orang ini dibebaskan, Yesus berhari-hari wajahnya enggak. Begitu orang itu dibebaskan, Yesus kembali lagi. Seberharga itu satu jiwa di mata Tuhan. Tolong ya, maaf. Buat para pelayan Tuhan, melayanilah dengan kualitas yang sama. Mau di ibadah yang kecil, ibadah yang besar, ibadah yang super besar, dimanapun tetap harus sama. Mohon maaf. Saya bersyukur karena saya tahu saya melayani Tuhan yang sama. Kalau orang yang kenal saya pasti tahu. Mau di tempat kecil, tempat besar, oh DPAP sama Pak. Karena saya tahu saya melayani Tuhan yang sama. Kecuali DP Tuhan kacili, kalau kita kacili kita akan melayani. Oh iya, mari Bapak Ibu. Cuma begitu. Para pelayan Tuhan tetap melayani Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, balik kepada firman Tuhan. Ketika Yesus kembali dari Gerasa itu ya, tibalah Yesus di tempat orang yang tadi banyak sekali itu. Ternyata orang banyak, firman Tuhan berkata, orang banyak menyambut dia. Namanya menyambut, gak mungkin orang cuma diam-diam begini. Gak mungkin orang cuma ya, oh Yesus sudah datang, oh oke dah. Ini Anda semangat pasti namanya menyambut. Ada persiapan. Mungkin kalau waktu itu ada handphone, oh semua sudah story. Atau ada TikTok, oh Yesus sudah datang, Yesus sudah datang. Namanya menyambut. Firman Tuhan berkata apa? Karena mereka semua, firman Tuhan dalam terjemahan yang lain, memang dengan sengaja menanti-nantikan Yesus. Ribuan orang ya. Baca ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya berkata apa? Sebentar Bapak Ibu Saudara. Ayat 41. Di tengah orang ramai itu, apa yang terjadi? Maka datanglah, coba baca sama-sama. Maka datanglah
Di tengah orang banyak itu muncul satu orang yang bernama Yairus. Yairus ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta gitu ya, kepala rumah ibadat. Kenapa dia datang? Bahkan dalam terjemahan lain bukan cuma sekedar tersungkur, sampai dia mencium tanah, memohon kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata sambil tersungkur di depan kaki Yesus, memohon kepadanya. Dia adalah orang yang dihormati waktu itu, Bapak Ibu Saudara, kepala rumah ibadat. Usianya pasti di atasnya Tuhan Yesus, pasti dia lebih tua. Tapi dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur. Dia memohon kepada Yesus supaya apa? Yesus datang ke rumahnya. Kenapa Yesus mesti datang ke rumahnya Yairus? Karena apa? 42 berkata apa? Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir, boleh katakan sama-sama, hampir mati. Hampir mati, sudah mati atau belum? Sedikit lagi, sekarang koma. Saya yakin hari itu anaknya Yairus itu bukan sakit gigi, bukan flu, bukan demam biasa, pasti sakitnya parah. Sampai Yesus dimohon untuk datang. Firman Tuhan berkata apa? Anaknya itu hampir mati. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, orang yang koma, kalau hampir mati, kalau koma masih ada harapan toh? Kalau kita punya saudara atau punya teman, kalau kita lihat di ICU, orang udah koma, kita akan berkata, dokter, lakukan yang terbaik, buat apa saja supaya tetap bertahan. Karena apa? Masih ada harapan. Masalah yang pertama yang dihadapi Yairus adalah anaknya hampir mati. Lalu firman Tuhan mencatat, dalam perjalanan ke situ, kemana? Ke rumah Yairus. Jadi Yesus Yesus mau. Dalam perjalanan ke situ, perhatikan baik-baik, Yesus didesak-desak orang banyak. Lompat ke ayat 49. 49 berkata apa, saudaraku? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, apa katanya? Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Kalau tadi hampir mati, sekarang sudah mati. Orang kalau sudah mati di rumah sakit, masih dikasih oksigen nyanda? Nyanda. Masih dikasih infus? Nyanda. So mati Pak. So selesai, so kelar. It's over now. Sudah selesai, artinya nggak ada lagi harapan. Perhatikan baik-baik. Tadi masih hampir mati ya. Sekarang sudah mati. Artinya menurut manusia udah nggak ada harapan. Ternyata di tengah-tengah situasi yang gak ada harapan, Yesus berkata apa? Ayat 50 berkata apa? Tetapi Yesus mendengar kabar kalau anak itu mati, dan berkata kepada Yairus, apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika manusia berkata gak mungkin, gak ada harapan, Yesus ada di sana untuk berkata, selama kita punya Yesus, selalu ada harapan. Selama kita punya Tuhan Yesus, selalu ada pertolongan. Selama kita punya Tuhan Yesus, selalu ada mujizat. Dengarkan baik-baik. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini engkau sedang membawa kemustahilan. Yang di rumah dimanapun kita menyaksikan ibadah ini, mungkin hari ini engkau sedang menghadapi kemustahilan. Kenyataannya memang benar, mustahil. Tapi Yesus berkata dalam kemustahilan itu, tenang, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Dan engkau akan diselamat. Engkau akan ditolong Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Engkau akan disembuhkan. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan dikuatkan. Engkau akan dimenangkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ketika Yesus masih berbicara, kok kayaknya Tuhan Yesus tega. Di sini saya belajar satu hal, bahwa caranya Tuhan dengan caranya kita itu beda. Caranya kita sering kali gagal, tapi caranya Tuhan gak pernah gagal, saudara. Rencana kita banyak yang gagal, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Kita merasa waktunya ini, harusnya segera. Namanya sudah koma, urgent, penting sekali. Harusnya buru-buru, betul gak Bapak Ibu Saudara? Tapi firman Tuhan mencatat ketika Yesus masih berbicara. Kenapa Yesus berbicara? Karena di tengah-tengah perjalanan mereka ke rumah Yairus, ada satu cerita yang baru. Muncul wanita yang pendarahan 12 tahun. Wanita ini firman Tuhan katakan punya harta, dihabiskan seluruh hartanya untuk mengobati pendarahannya.
Tetapi firman Tuhan mencatat bukannya sembuh, malah semakin lama semakin buruk keadaannya, kata firman Tuhan. Sampai akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Dia berkata, gak usah deh kau pegang Yesus, asal menjamah saja jubah, ujung jubahnya aja, aku pasti sembuh. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahan. Lalu Yesus nanya, siapa yang menjamah aku? Petrus, salah satu murid yang dekat dengan Yesus, berkata begini, Guru, ini kan ribuan orang, kamu didesak-desak banyak orang, bagaimana kita bisa melihat ada yang menjamah? Kan semua menjamah. Tapi Yesus berkata apa? Ini beda jamahannya, sentuhannya, karena aku merasa ada satu kuasa keluar dari diri. Lalu wanita itu ngaku, Guru, Tuhan, itu saya. Apa kata Yesus? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Habis itu Yesus masih berbicara. Waktu mereka berbicara itu, waktu mereka ketemu sama wanita pendarahan itu, perjalanan mereka terhenti. Betul gak? Yairus gak komplain sama Tuhan. Harusnya Yairus berkata, Guru cepat dong, anak saya kan lagi koma nih. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, lagi asik berbicara, dapat berita, so mati anak. Gak usah susah-susahin guru lagi. Kenapa? Karena menurut manusia, ngapain Yesus datang ke rumah Yairus? Udah mati kok, udah gak ada harapan. Caranya Yairus, Yesus datang ke rumahnya, anaknya sembuh. Tapi caranya Tuhan bukan cuma menyembuhkan, tapi membangkitkan. Lebih hebat mana, menyembuhkan atau membangkitkan? Tuhan mau mengajarkan Yairus bahwa bagi Yesus Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu yang Yairus pikir yang terbaik harus segera, tapi waktunya Tuhan beda. Kok kayaknya terlambat ya? Setelah kuasa mati. Tapi waktu dan pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat, gak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Dan ketika waktunya sudah tiba, akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, akan ada sukacita yang dinyatakan, akan ada sorak-sorak yang dinyatakan. Saya diberkati dengan satu pujian, boleh